Tidak harus bisa menilai ya. Gimana caranya mengenali bentuk wajah? Caranya diukur. kalau banyak bantuin coba gitu. Istilahnya bentuk wajah saya apa sih? Karena bentuk wajah itu pengaruhnya ke make up sama ke model rambut. Saya cocoknya kayak apa, jilbab juga sekarang kan juga menentukan ini bentuk wajahnya. Saya sebenarnya aku cocoknya jilbabnya kayak apa, tatanan rambutnya apa, kodenya nanti kayak sambulnya kayak apa. Ya itu caranya tuh gimana tahunya itu dengan mengukur. Jadi pakai ukuran yang baju itu mulai dari yang mana itu pertumbuhan ini sampai dagu. Misalnya saya dapat 21 cm hitam, terus kemudian dibagi 3, berarti kan 7 cm. Terus kemudian saya ukur mulai dari sini sampai sini. Tadi kan dari sini ke sini contoh saya dapat 21 cm. Terus saya bagi 3, 7. Terus saya ukur lagi dari sini ke sini. Nah, baru deh kalau misalnya hasilnya 7 sama yang dibagi 3 lagi, berarti bentuk wajah saya oval. Jika di atas 7, berarti wajah saya termasuk jenis yang panjang. Tapi kalau di bawah 7, berarti bulat. Karena bulat kan biasanya lebih ya. Terus kemudian, nah ini kalau yang bentuknya segi 4 square, itu pelipis dan tanam. Lebarnya, iya, jadi sama lebar. Kalau segitiga bagian pelipis lebih lebar dari bagian tangan. Jadi kemudian kan segitiga kan begini. Jadi sini lebar, sini sama kecil. Berarti bentuknya wajahnya segitiga. Ya sama. Mau saya cepat. Nah terus kemudian ini yang paling untuk belajar warna, untuk belajar makeup atau mahasiswa sendiri di UNESA itu kesulitan untuk awal pertama harus gimana sih, karena eyeshadow banyak banget kok, warna blush warnanya saya harus pakai apa gitu. Saya bilang nggak usah takut, nanti pertama memang makeup itu adalah seni, ilusi ya. Seni bagaimana yang kurang jadi yang kurang kita tutupi, yang kelebihannya kita tonjolkan. Nah terus kemudian tentukan dulu kita mau pakai warna hangat, warna dingin. Biasanya kita pakai hari ini pakai baju apa yang mengatur, atau misalnya saya ke pesta besok mau pakai bajunya warna apa. Nah itu cenderungnya kemana, ke warna hangat atau warna panas, atau cenderung ke warna dingin gitu. Warna hangat itu merah, orange, kuning. Kalau warna dingin itu biru, hijau, ungu. Jadi kalau misalnya bajunya kayak itu, berarti saya warna dingin, saya nanti warna panas itu nanti. Jadi nanti berkesinambungan karena eyeshadownya warna apa, blush on, lipstick. Saya beberapa soalnya suka melihat orang analisisnya gold gitu, lipsticknya agak keping-pingan, atau blush onnya pink dan nyambung. Jadi kurang pas. Tapi kalau warna panas gunakan warna netral. Jadi warna netral itu warna-warna yang yaitu warna brown, gold, sama grey. Memang gold itu kan cenderung memang ke warna panas, tapi sebetulnya masuknya ke warna yang netral. Selanjutnya aplikasi bedak. Penggunaan bedak itu kalau untuk kita mau makeup, ini ngomongin makeup lengkap ya, karena kalau ke kantor tambah foundation, concealer, repot ya. Berarti kayak saya punya anak kecil, boro-boro bisa dibantu gitu semua. Jadi gimana caranya cepat dalam waktu yang singkat gitu, hasilnya itu tadi saya pakai QWP biasanya. Jadi gampang aja. Tapi kalau kita mau ke pesta dan ada waktu, bisa gunakan concealer sama foundation. Concealer Innova itu lebih mudah. Atau misalnya lingkaran hitam di bawah, itu kita gunakan dulu concealer. Jadi setelah lembab, concealer, baru foundation, baru bedak. Itu kalau kita serius materi kayak gitu. Kayak bilang 7 lapis ya, maksudnya itu berlapis-lapis gitu loh maksudnya. Terus kemudian misalkan baru bedak padat atau QWP dengan cara disebut. Jadi tidak boleh menggunakan bedak dengan cara digesek. Salah. Hasilnya nggak akan terbang-terbang. Apalagi kalau yang baru belajar sih pakai QWP dengan menggunakan semua yang basah. Kalau pakai semua yang basah itu disebut tampilan, tapi caranya memang dengan cara yang tegak. Setelah agak kering kelihatannya belang-belang
blontek, tapi kalau ditutup begini itu lebih maksimal. Gitu, atau itu agak begini sedikit tapi agak ke bawah begini dikit ya, jangan begini terus ya, melonjak. Tapi kulitnya tapi kalau agak begini dikit, maksudnya kenapa supaya menutup pori, jadi tidak lebih halus. Selanjutnya ini juga paling susah, untuk alis itu paling susah. Tapi alis itu sebenarnya harus disesuaikan dengan kita. Terus trennya kayak apa sekarang? Kalau trennya kayak Korea ya. Kalau anak-anak profesor mahasiswa kayak dia itu. Maaf sih, contohnya mahasiswa saya tingkat akhir sama, jadi mahasiswa profesor. Tadi saya juga bicara sama Bu Gayatri itu kelihatan. Kalau mahasiswa profesor tuh baru datang belum ngerti, masih polos-polos aja. Itu udah semester 3 mulai deh. Sekarang kan model alis gitu kan yang besar-besar kayak gaya Korea gitu. Tapi hati-hati dengan tugas tengah dia bilang sih Pak, kamu tuh mau gaya Korea tapi gayanya kayak alisnya kayak golong rampok gede banget. Ya bentuknya itu kayak gini, sangat hati-hati. Jadi memang harus sesuaikan juga dengan trennya, cocok nggak sama kita, kepribadian kita cocok nggak. Terus kemudian bentuk wajah. Tadi udah ngomongin bentuk wajah, caranya mengukur kayak apa. Terus ini coba kita lihat mulai dari oval sampai diamond, bentuk alisnya berbeda-beda. Kalau bentuknya persegi lah, itu hindari bentuk yang kuat. Maksudnya kuat itu apa? Alis yang begini, patah, menyudut itu kuat. Itu membuat kelihatan wajah lebih keras. Jadi harusnya supaya lebih ideal, bentuk kuat, alisnya harus melengkung. Jadi alis yang halus, jangan yang menyudut. Nah sebaliknya kalau kita bentuk wajahnya bulat, jangan alisnya yang melengkung kayak bulat sabit. Wajahnya tambah bulat, jadi buatnya agak justru menyudut supaya seimbang. Memang ada tekniknya seperti itu. Coba dilihatnya tadi saya bilang water square seperti apa, terus round, terus yang mukanya wajahnya atau wajah bentuknya panjang, jangan begini yang melengkung, atau kalau begini atau begini kan kalau bisa agak rata. Lihat ya, bentuk long itu panjang agak rata, supaya masih seimbang. Jadi sesuaikan juga dan tidak berlebihan. Cara membentuk alis, membentuk alis itu ada 3: panjang alis, ketinggian, dan pangkal. Kita bentuk alis itu pangkalnya dari mana sih? Jadi ada gambarnya kelihatan banget, mulai dari kuping hidung ya ibu. Jadi mulai dari kuping hidung inilah pangkalnya. Terus kemudian gimana puncaknya, tingginya alis saya itu gimana? Kita kalau ngaca ini, kita lihat lurus di kaca, bola mata kita itu lurus, nah yang pas bola mata kita sebelah sininya itu, nah ini puncaknya. Itu puncaknya. Terus panjangnya kayak apa? Nah itu mulai dari kuping hidung, pakai pensil alis kita lari ke sudut mata sini, nah itu panjangnya. Jadi pangkalnya harus gimana, terus puncak alisnya gimana, panjangnya sampai mana, itu tekniknya seperti itu. Cara bikin alis ya. Selanjutnya, kemudian rias mata. Nah itu step by stepnya ya, mudah banget. Eyeshadow juga macam-macam kita rasakan. Ada yang cair, cake, powder, sampai bentuknya cake paling gampang digunakan. Terus pemilihan warna dan disesuaikan tadi yang saya katakan awal, sesuai dengan warna busana yang akan kita kenakan. Terus kemudian prinsip warna yang tadi juga sudah itu tentang eyeshadow yang gelap itu akan membuat mata kelihatan lebih dalam. Itu berlaku untuk bentuk mata seperti contoh saya ini bentuk matanya cembung. Kalau saya bentuk mata itu rasanya cembung karena mungkin apakah pakai kacamata juga ya, jadi kita kayak kalau nggak pakai ini bengkak, jadi kelihatan banget kalau bangun tidur kita sebab kayak orang nangis gitu. Saya juga nanti kalau dulu gue punya anak, saya bisa kasih timun atau saya pakai teh atau teh itu bisa bikin sarapan.
biasanya seperti itu. Atau juga warna-warna gelap itu contoh kayak warna-warna oriental Chinese, gunakan juga ya. Kalau warna saya sih gimana, saya malas pakai spot ya, saya malas gunakan aja warna gelap, karena warna gelap itu juga cenderung bukan di dalam, bisa juga lebih besar. Dan sekarang itu teknik ini dengan menggunakan eyeliner yang agak tebal dan bulu mata. Sekarang bulu mata sudah ini ya. Mungkin kalau saya nggak tahu itu kalau di Indonesia ada beberapa mahasiswa kalau kuliah pada bulu mata, jadi jangan heran. Kalau kata Rias ya memang, ya memang karena sekarang bulu mata udah macam-macam ya ibu. Jadi kalau ibu juga kalau pasang bulu mata hitam, sebenarnya nggak apa-apa. Nanti agak terus ini ada yang kurang lebih yang saya kita gunakan kalau makeup mata, ada program masa, pisau alis, para eyeliner, aplikator untuk membubuhkan itu dan pensel alis. Nah ini blush on digunakan untuk supaya wajahnya segar. Terus lakukan pada ruang pipi, setelah sampai ke arah pipi bagian bawah mata. Terus kemudian digunakan sesuai warna kulit wajah. Kulit terang kayak apa, sawo mata kayak apa, atau tadi kita pilih warna mata seperti ini. Selanjutnya ini saya tadi saya katakan untuk wajah, kalau oblong seperti apa, oval, square, round dan apa bentuknya. Jadi disesuaikan sama bentuk wajah ya. Mewarnai bibir bisa dibaca bentukan kesan yang kita ingin capai itu seperti apa. Ya, memang sekarang trennya dari situ yang merah cabai keluar lagi tuh tren begitu. Mungkin kalau kurang pede ya, ibu kayaknya nggak ada yang karakteristik warna merah cabai. Emang kalau merah kayak ini siang-siang begini kasih warna merah kayaknya kayak sarapan bayi. tapi kalau nggak sih, kalau memang apa sih ya, kalau berani sebetulnya nggak apa-apa, karena memang kesannya itu fresh. Walaupun kita mungkin makeup matanya nggak terlalu, tapi warna merah kalau itu juga itu kesannya masih fresh. Nah ini kalau menggunakan terlalu jangan lipstick warna dasar, warna beige atau warna tua kan di wajah, atau yang eyeshadow yang ringan. Jadi tadi misalnya tadi saya katakan lipstick yang warna merah menyala, eyeshadow-nya yang soft. Jadi pilih kalau makeup itu memang tekniknya seperti itu. Tapi kalau saya itu pilih salah satu mana yang di wajah itu yang mau jadi center, matanya atau bibirnya, karena memang di antara semua wajah orang jarang dia memperhatikan hidung, memperhatikan pipi. Kalau nggak mata ya bibir gitu. Tapi kalau jangan ini matanya kuat, warnanya gelap, bulu matanya tebal, sempat, terus lipstiknya nyetel, padahal bukan pengantin sendiri. Saya sharing sedikit, kalau pengantin sendiri, kalau pengantin barat nggak boleh seperti itu. Tapi kalau pengantin Indonesia harus. Kenapa? Karena pengantin Indonesia kalau saya ngajar, kalau pengantin Indonesia kan banyak memakai itu macam-macam. Jadi kalau kita mukanya wajahnya soft, kebanting sama ornamennya. Tapi kalau saya ngajar pengantin barat, itu salah. Kalau kamu make-upin orang itu jadi maling ya, itu salah. Jadi harus kalau pengantin internasional harus dia